Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Crypto Pogobur. Senang sekali teman-teman bisa memberikan suatu edukasi konten lagi kepada teman-teman semua mengenai episode dari Scale Network dan uh, di kesempatan kali ini melalui video singkat ini under 10 menit saya bakalan memberikan satu informasi dari mengenai evolusi apa yang selanjutnya terjadi di evolusi blockchain gaming. Nah, di sini artikelnya itu sudah ada tertera dan juga ditulis oleh Manuel Barbar di sini, yaitu dia memanfaatkan teknologi blockchain dalam game memiliki potensi tak terbatas. Demikian pula dari hari awal internet, ketika dunia beralih dari Web 1 ke Web 2, kasus pengguna awal terbatas. Saat itu ide-ide paling populer di rektori digital dari rekan-rekan memanfaatkan sepenuhnya teknologi. Kalau dipikir-pikir, jelas bahwa internet jauh lebih dari itu. Misalnya, halaman kuning menjadi mesin pencari yang digerakkan pengguna seperti Google. Hal yang sama dapat dikatakan untuk game blockchain hari ini. Sementara mencetak NFT dan memasukkan metadata mereka ke dalam game adalah langkah yang ke arah yang benar. Itu sebanding dengan halaman kuning digital atau surat kabar dari internet awal. Kemampuan blockchain belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam permainan, seperti penyimpanan data yang terdesentralisasi dan aman, yang akan memungkinkan pengurangan jumlah alat dan plugin yang berbeda yang digunakan. Alih-alih menggunakan alat analisis pengguna, basis data, dan penyimpanan IPv6, industri dapat menggunakan kemampuan blockchain. Evolusi blockchain gaming, yaitu evolusi blockchain telah menjadi perjalanan yang mengasihkan ditandai oleh beberapa tahap. Yang pertama, game main untuk dapatkan atau play to earn. Kemudian main, play, bermain dan pelajari game. Kemudian play and earn, yang ketiga, fase bermain dan sendiri. Apa sih bahasa Inggrisnya fase bermain? Nah, kita kulik satu persatu. Yang pertama dimulai dengan game main untuk dapatkan play to earn, di mana fokus utama adalah menghasilkan uang melalui spekulasi harga NFT dan token game. Banyak game yang mengharuskan pengguna untuk memiliki NFT game untuk main game. Yang kedua, memainkan dan pelajari game. Kemudian ada transisi permainan play and earn, yang dimana penekanannya bergeser sedikit lebih ke arah peningkatan kualitas permainan dan pengalaman pengguna. Game-game ini sering tidak memiliki persyaratan masuk seperti memiliki NFT tertentu, namun motif yang mendasarnya tetap berpusat pada memperoleh NFT tahap awal dan token game untuk dijual kembali dan dengan untung. Fase ketiga yaitu fase bermain dan sendiri. Sekarang industri menemukan dirinya dalam fase bermain dan milik sendiri, di mana gameplay diutamakan dan tujuannya untuk meningkatkan pengalaman bermain game melalui akuisisi NFT yang lebih berharga. Fokus telah bergeser dari hanya menghasilkan uang menjadi menikmati permainan, sementara juga memanfaatkan manfaat NFT yang diinginkan. Dalam permainan play and earn, fokus utama adalah gameplay dan memberikan pengalaman pengguna tanpa gesekan seperti sebelum game Web3. Pemanfaatan penuh teknologi blockchain dalam game serta domain lainnya belum tercapai karena masih tergantung pada layanan terpusat seperti database. Salah satu faktor penting yang berkontribusi pada situasi ini adalah kurangnya kesiapan untuk blockchain yang awal seperti Ethereum untuk dianut oleh pengguna sehari-hari, biaya gas yang besar, dan kecepatan transaksi yang lambat memainkan peran penting dalam membuat dApps kurang ramah pengguna. Akibatnya, dApps ini mencari solusi terpusat yang melewati hambatan ini sambil menggabungkan teknologi blockchain.
Mirip dengan teknologi baru, periode pematangan sangat penting untuk mengembangkan solusi untuk tantangan terkait. Fenomena ini dapat diamati pada tingkat yang berbeda, sama seperti game blockchain menjalani fase sebelum tahap play and own. Berharap berbagai solusi blockchain juga dirancang untuk mengatasi masalah spesifik mereka. Ini termasuk blockchain lapisan 1 dan lapisan 2 alternatif menawarkan transaksi per detik dan biaya gas rendah. Saat ini ada banyak game Web3 bergeser ke arah memanfaatkan solusi blockchain yang lebih ramah pengguna, seperti Layer 2 lainnya dengan biaya gas yang lebih rendah, dan khususnya Scale dengan biaya gas 0 untuk pengguna akhir. Masalah utama dari Web3 adalah meskipun ada kemajuan, game Web3 masih memiliki jalan panjang untuk mencapai adopsi massal. Saat ini, jumlah gabungan pengguna aktif harian 20 game Web3 teratas berkisar sekitar 61.500. Sementara game Web2 untuk seperti Roblox menawarkan lebih dari 24 juta pengguna aktif harian. Jadi, apa yang membedakan game 2 dan juga Web3? Web3 itu masih sangat-sangat minim dari segi keaktifan usernya, wallet, dan sementara di Web2 itu masih Roblox, PUBG, Fortnite, ya masih besaran di Web2 ya sampai dengan saat sekarang. Nah, untuk mencapai adopsi massal, game Web3 harus belajar dari Web2 mereka. Mereka perlu memeriksa apa yang dilakukan game Web2 dan sukses dengan benar, dan bagaimana mereka mengatasi hambatan. Industri Web2 telah ada sejak lama dan telah menghadapi tantangan serupa dengan dihadapi oleh game Web3. Industri game Web3 dapat dipelajari dari sejarah game Web2 tentang cara mengatasi hambatan tertentu. Banyak solusi blockchain baru yang digunakan dalam game Web3 mewakili peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Ethereum, namun pengguna masih menghadapi tantangan membayar biaya gas dan transaksi per detik. Tingkat tetap relatif rendah akibat pengguna harus mendapatkan token untuk dompet mereka dan mengalami penundaan 10-20 detik untuk transaksi sederhana seperti menggunakan NFT. Faktor-faktor ini signifikan mempengaruhi pengalaman pengguna dan kemudian menghambat pertumbuhan aktif dalam permainan. Mengapa biaya gas di blockchain gaming hinder growth? Mari kita pertimbangkan berikut. Misalkan permainan Polygon memicu transaksi dengan biaya gas 0,03 dalam game ini. Rata-rata pengguna bisa melakukan 1000 transaksi selama 2 minggu. Sebagian besar tindakan game dicatat di blockchain. Tindakan-tindakan itu berkisar dari mengubah jumlah musuh dalam kontrak pintar, menghabiskan 30 USD. Oh, panjang juga. Jadi ini nanti apa namanya, saya bakalan ini aja, ini persingkat. Di sini dia jelaskan lagi mengapa Scale adalah solusi gaming blockchain terbaik. Yang pertama, biaya gas 0 untuk pengguna. Yang kedua, transaksi tinggi per detik. Yang ketiga, hub scale dan rantai data. Jadi kesimpulannya, dengan memanfaatkan scale chain, game Web3 dapat mencapai pengalaman pengguna yang meningkat secara signifikan. Pada akhirnya, memperluas jangkauan mereka ke audiens yang lebih luas, memfasilitasi adopsi massal. Dengan biaya gas 0, sekali menghilangkan hambatan keuangan, membuat game lebih mudah diakses oleh pengguna dari semua latar belakang. Kemampuan transaksi per detik yang tinggi memastikan gameplay yang mulus, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pengguna. Selain itu, keamanan yang diberikan oleh kontrak multi-sig-in menanamkan kepercayaan dan transparansi dalam transaksi dalam game. Dengan menawarkan lingkungan yang ramah pengguna dan mengatasi titik-titik jari utama, Scale Chain membuka jalan bagi Web3 untuk memikat basis pengguna yang lebih luas dan mendorong industri menuju adopsi massal yang lebih
besar lagi. Dan tentu saja Scale adalah blockchain tercepat di dunia, yaitu dirancang untuk pengskalaan Ethereum yang cepat, aman, dan berpusat pada pengguna. Rantai Scale menawarkan biaya gas nol kepada pengguna akhir dan memiliki fitur canggih, penyimpanan file di chat, pesan antar chat, percetakan tanpa biaya, kontrak pintar, ML, AI, dan fitur keamanan yang ditingkatkan. Jaringan Scale memungkinkan pengembang untuk menggabungkan blockchain APM mereka sendiri dalam hitungan menit tanpa mengorbankan kecepatan, keamanan, atau desentralisasi. Selamat datang di Scale versi. Dan dari sekian banyak, misal kita memiliki ini keuntungan dari owner Scale atau company Scale. Misal satu project dia harus bayar $2.000 untuk per bulan untuk blockchain yang ada 2.000, misal dia memiliki 100 company di bawahnya, $200.000 per bulan yang mereka dapatkan free dari blockchain mereka yang tawarkan tawarkan ke publik. Dan untuk per bulannya itu sangat 200.000 itu sudah bisa membayar banyak karyawan yang ada di Scale. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video singkat, kurang lebih kita genapinlah 12 menit, dan semoga harapan saya ada banyak sekali crypto game yang merevolusi gamenya ke blockchain yang skalabilitas dan juga tentu saja zero gas fee untuk pengguna. Dan harapan terbesar saya, ekosistem dari Scale Network sangat berpotensi, memiliki kapasitas yang besar, dan juga developer kripto melirik teknologi blockchain Scale Network. Mungkin itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Kita berjumpa lagi di konten dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classic. Bye bye.